Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kajian rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia kepada kita sekalian. Dan di antara nikmat yang paling besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat al-Islam dan al-iman. Kemudian kita diberi nikmat al-sunnah, kita bisa beribadah dan beragama dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam hari ini, Sabtu malam Ahad, tanggal 3 Rabiul Awal tahun 1440 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 2018 Miladiah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kita bisa hadir di acara tabligh akbar ini, hadir di masjid di antara masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bisa hadir di Masjid Al-Muhsinin, Jalan Anggrek nomor 20, Desa Tulurjo Pari, Kampung Inggris yang dicintai ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan membahas pada kesempatan malam hari ini satu tema yang penting, yakni antara Islam dan radikalisme, di mana akan disampaikan oleh beliau studi komparasi Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, setelah saya buka dengan bacaan khutbatul hajah, innal hamdalillah dan seterusnya. Yang kedua, saya akan sampaikan tentang profil dan biodata ustadz kita pemateri yang akan menyampaikan tema antara Islam dan radikalisme pada kesempatan malam ini. Nama beliau adalah Al-Ustadz Abdul Rahim Ayyub, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Beliau dilahirkan di kota Jakarta, di ibu kota negara kita, pada tanggal 5 Maret tahun 1963. Sehingga kurang lebih beliau sekarang ini berusia 55 tahun. Adapun beliau pendidikan beliau, yang pertama, beliau menempuh kuliah di Victoria University, Melbourne, Australia.
mengambil jurusan fisika terapan dan komputer. Kemudian juga beliau pernah menempuh pendidikan bahasa Arab di Al-Azhar, kampus Kebayoran Baru, Jakarta Pusat. Kemudian beliau juga pernah menempuh pendidikan bahasa Arab di Melbourne University, Australia. Kemudian beliau juga belajar dan berguru, duduk di depan para ulama di Jakarta semenjak tahun 1980. Dan juga beliau belajar di berbagai tempat di Indonesia dan juga di Australia. Kemudian poin berikutnya adalah tentang aktivitas dan pengalaman beliau selama ini. Yang pertama, beliau aktif berdakwah di berbagai negara, di Malaysia, Singapura, Filipina, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, beliau aktif belajar mengajar di berbagai kota di Australia, mulai dari Darwin, Brisbane, Brisbane, Adelaide, Melbourne, Sydney, Perth, sejak tahun 1985 hingga 2002. Sehingga kurang lebih beliau aktif belajar dan mengajar di Australia selama 17 tahun lamanya. Kemudian yang ketiga, beliau juga aktif menjadi guru di Islamic Studies and Computing di Al-Hidayah di Australia juga, di Perth, Australia. Kemudian yang kelima, beliau ketua pengawas Masjid As-Sunnah di Bintaro, Jakarta. Yang keenam, beliau mendirikan Yayasan Tahfidz Ibnu Umar. Yang ketujuh, beliau aktif di sekolah TK, SD, SMP, SMA dan pesantren tahfidz di Ciputat, Pamulang, dan Cibodas. Yang delapan, beliau ikut juga aktif di SMU Tahfidz Abdan Syakuro. Yang kesembilan, beliau mendirikan Yayasan Safinatun Najah di Jakarta. Kemudian yang 10, beliau juga mendirikan Yayasan di Putus Sibau, Kalbar, Kalimantan Barat, dan Sekolah Al-Hidayah di Putus Sibau. Kemudian ke-11, beliau menjadi penasihat Yayasan Ta'dhim Sunnah, Sekolah Imam Syafi'i di Parung Panjang. Yang ke-12, beliau mengajar agama Islam untuk orang Amerika, Inggris, Jepang, Malaysia, dan lain sebagainya. Yang ke-13, beliau menjadi pembina dakwah BBM As-Sunnah. Kemudian yang ke-14, beliau menjadi pembina Muslim Conference Service, pelayanan untuk mu'alaf, mereka-mereka yang baru masuk Islam. Dan yang terakhir, beliau juga pembina di beberapa website. Ada pengalaman organisasi beliau. Yang pertama, beliau pernah aktif di PII, Pelajar Islam Indonesia. Yang kedua, beliau juga pernah aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Kemudian beliau juga aktif dulunya di Jamaah Islamiyah, organisasi sesat yang kemudian beliau tinggalkan sejak tahun 1983 hingga 2003. Sehingga kurang lebih beliau berada di organisasi yang sesat ini 20 tahun lamanya. Dan yang terakhir, beliau mantan gubernur di wilayah Australia untuk negara Jamaah Islamiyah. Sehingga beliau ini bukan orang sembarang, mantan gubernur di wilayah Australia. Oleh karena itu, kita akan dengar dan simak bersama apa yang akan disampaikan oleh beliau, hafizahullah ta'ala, dan kami persilakan kepada beliau insyaallah untuk sesi pertama kita sampai adzan Isya. Kemudian setelah adzan Isya kita sholat, sehabis sholat Isya kita lanjutkan kembali hingga pukul 19.30, dan setelah itu kita buka dengan sesi tanya jawab insyaallah ta'ala. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwafillah, dan kepada Ustadz Gus Yusron ya, Masya Allah. Beliau selalu jumpa di daurah, tapi baru berdekatan ya, mempunyai kesempatan berdekatan dengan saya hari ini ya, di daurah Trawas dan Batu ya, alhamdulillah selalu jumpa, tapi kita sibuk di sana untuk kajian dan juga bertemu muka dengan saudara sekalian, dan ini adalah suatu nikmat ya, salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang kita patut dan wajib syukuri. Setelah tadi pembukaan yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, dan insyaallah kita menjadi orang-orang yang muhsinin dengan nikmat ihsan. Adapun judul tadi adalah studi komparatif radikalisme dan Islam. Pada dasarnya saya lebih cenderung kepada pembawaan pengalaman ya, experience, study ya, by experience. Karena mungkin di sini kampung Inggris ya. Ya Pak Ustaz, saya akan bawakan dengan bahasa Inggris. So I try to speak English with you. Ada yang dari kampung Inggris di sini? Tidak. Separuh. So half of you can understand what I'm saying, and half of you need to translate to Indonesian language. Yang paham tertawa, nggak apa-apa. Yang nggak paham nggak apa-apa. Saya akan terjemahkan. Enggak, itu hanya bercanda. Karena saya sudah dengar kampung Pare ini. Tadi belum dengar Pare, nggak nyambung saya. Saya ngisi di Pare. Pas begitu mulai mendengar, kok banyak Inggris. Oh, ini kampung Inggris ya. Jadi saya baru tahunya pas baru masuk ke Kediri. Yang saya tahu Kediri adalah pusat LDI dulu, tahun 80-an. Ya. Ada ex LDI di sini atau masih LDI? Nggak apa-apa, nanti kita diskusi. Itu salah satu kelompok Khawarij. Terus terang ya, kalau yang masih ada nggak apa-apa, nanti diskusi, insyaallah. Sama, dia mengadopsi ajarannya dari Darul Islam. Ada baiat, ada infak dan lain-lain. Taat, sami'na wa ta'na, begitu. Yang saya pernah berada dalamnya. Kita akan membahas masalah radikalisme. Radik artinya itu akar. Sebenarnya bagus. Bagaimana ahli bahasa orang Indonesia di sini menjelaskan, sesuatu yang radikal sebenarnya bagus. Misalkan seorang nasionalisme yang radikal, artinya dia pondasi-pondasi nasionalisme dia kuasai dan dia bela. Beragama juga radik, sama. Dulu orang-orang yang mengamalkan agama Islam dipanggil fundamentalis zaman Belanda, dan radikalis. Dalam Islam radik bagus sampai ke akarnya, artinya memegang root akar dari ajaran itu, yaitu Quran dan Sunnah dan asar sahabat, gitu. Tapi yang dimaksud sini radikal adalah kefahaman yang ke arah terorisme. Jadi kepahamannya ini belum benar, tapi dia sudah mengakar sehingga membentuk tindakan. Ya, saya minta izin ke Dr. Ali Musri untuk selalu membawakan tulisannya, walaupun saya tidak ambil semua, saya ringkas tentang tulisan yang saya bahas di kemarin di Nganjuk. Judulnya cukup bagus, bisa di-download. Ini sudah materi umum dan beberapa ustadz juga memakai ini. Ya, judulnya Radikalisme Sebab dan Terapinya. Cukup bagus. Ya, beliau menulis dengan ilmu. Kalau saya akan membahasnya dengan pengalaman. Ya, karena pengalaman 22 tahun, saya baiat tahun 1984. Semua itu tertulis di buku ini. Ya, mungkin yang sudah dengar di mana-mana akan sudah bosan kali.
Di buku ini ditulis oleh Sally Neighbor, seorang jurnalis Asia Pasifik. Dia menulis tentang perjalanan jamaah Darul Islam atau Darul Islam dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Moro, Filipina, dan Afghan, Australia terakhir. Ya, dari tidak dikenal sampai dikenalnya secara notorious. Ya, notorious itu dikenal dengan cara jahat. Dan bahasa Arabnya apa itu? Masyhur. Kalau masyhur kan dua-duanya. Kalau masyhur dalam kejelekan apa Ustaz? Jadi kalau Inggris tuh notorious dikenal tapi jahat. Famous dikenal tapi baik. He's a famous man. Dia orang yang terkenal tuh, dan berarti baik. Tapi kalau penjahat, he is very notorious. Dia tuh jahat sekali, tapi terkenal. Nah, JI ya proses dari DI, JI, ya, JDI, Jamaah Darul Islam, terus berubah terus Jamaah Khawariyun, sampailah JAT, sampailah JAD dan lain-lain. Nanti saya urut, ya. Kenapa kau ganti-ganti nama? Ya itu memang begitu Haroki. Beda pendapat, pisah, yang satu bayat yang satu, yang satu bayat yang satu bikin nama lagi. Itu biasa begitu. Ya, sejak saya di JI berapa kali saya bayat. Membarui bayat setelah pertama amir kita adalah Mas Duki, orang Bogor, sekretaris Kartosuwiryo, lalu pisah, ya, Ustaz Sungkar dan Abu Bakar Bashir di bawah dia. Setelah ada keributan, nggak cocok, kefahaman dan lain, pisah, ya, ajangan Mas Duki menjadi DI, sedangkan Abdullah Sungkar yang pendiri Ngeruki dengan Abu Bakar Bashir yang masih di penjara sekarang mendirikan JDI. Setelah bertahun-tahun ya mengunjungi saya di Australia, dicatat di sini 11 kali, saya aja lupa tapi dia ingat. Penulis ini seorang wanita, Sally Neighbor, jurnalis Asia Pasifik. Dia mendatangi X ya, yang di penjara, pelaku bom Bali dan lain-lain. Saya juga mau didatengin interview tapi saya tolak, saya nggak mau. Jadi jadilah dari DI itu dulu gerakan yang terkenal adalah gerakan Usrah, ya, Solo pusatnya, zamannya Murdani. Itu zamannya saya masih muda, itu semangat kita. Ada majalah yang disebut majalah Usrah atau Risalah atau kalau saya lupa, ya, jurnalisnya teman saya sudah meninggal di Malaysia. Itu sangat menentang Soeharto dan Murdani waktu itu. Setelah Afgan pecah perang, sebagian para aktivis DI dikirim ke Afgan dalam membela umat Islam. Itu bagus, itu syar'i semua itu. Yang tidak syar'i adalah balik dari Afgan ingin menggulingkan pemerintahan Soeharto itu. Ya, saya direkrut waktu muda. Ini radikalisme, radiks itu timbul dari, di sini sebabnya itu. Ada beberapa sebab radikalisme. Ya, nanti saya bacakan, saya gabungkan dengan pengalaman. Di antara penyebab radikalisme tadi, ininya kita nggak terlalu panjang lebar dengan arti. Ya, kita langsung aja masuk ke inti. Sebab-sebab radikalisme menurut tulisan Dr. Ali Musri, Semjan Putra. 1. Penjajahan dan pencaplokan terhadap negara-negara Muslim. Ini benar, karena saya juga direkrut jamaah ini karena semangat saya dalam melihat perjuangan Afgan. Tadi kan disebut tuh, saya belajar bahasa Arab di Al-Azhar, rupanya kebayoran ya. Antum mikir Mesir kan? Ya, di sana ada tuh Al-Azhar, pendirinya Pak Hamka. Ya, saya masih muda, dapat beasiswa waktu itu, kuliah bahasa Inggris, kuliah bahasa Arab, kursus bahasa Arab. Pulang dari, ini saya ceritakan karena berhubungan dengan pengalaman pribadi. Pulang kursus dari STM penerbangan, saya keluar dekat STM penerbangan dan Al-Azhar dekat. Keluar ada 2 foto. Pertama foto seorang wanita, cantik sekali, saya belum pernah lihat
wanita pakai purdah, matanya biru, tulis wanita Afgan, cantik sekali. Saya masih kecil, ya masih muda lah gitu, melihat wanita cantik sekali, kok ada wanita kayak gini kan. Ada 2 gambar besar, gambar poster. Lalu gambar kedua dibuka cadarnya, di sini gerak tuh hancur mukanya, giginya hancur. Ditulis, inilah kekejaman Rusia terhadap kaum muslim in Afghanistan. Seorang pemuda melihat 2 gambar itu, saya langsung marah. Ya, itu 2 gambar dan saya masih ingat, nggak akan lupa saya seumur hidup sampai sekarang. Saya bilang saya harus ke Afghan, saya membela umat Islam di sana. Itu tahun 80-an, 1980-an. Sekarang bukan gambar lagi, ya kan? Seorang muslim, anak muda buka YouTube tentang kejahatan, ya, penjajahan atau kaum kufar di Syria, di Burma, dengan dipanggal, disiksa, ditanam dan lain-lain. Itu bergejolak itu kalau tidak ada bimbingan. Dia bisa membunuh orang kafir yang ada di sekitarnya. Dipikir, wah ini kafir, padahal orang kafir ini juga nggak tahu kan, nggak ada hubungannya dengan yang di sana. Andaikan ada hubungannya, itu pihak yang berwajib, bukan kita. Tapi karena nggak ada bimbingan, seorang anak muda bisa seperti itu. Oleh sebab itu, salah satu pelaku bom Bali di ILC, ya, Ali Imran bilang bahwa saya bisa membrainwash seseorang menjadi pembom bunuh diri dalam waktu 2 jam. Karena dia komplit, dia hafiz Quran, bisa bahasa Arab, terus dilatih di Afgan 5 tahun lebih, Akmil, Akademi Militer, dan dia paham merakit bom. Dikasih video tentang penyiksaan, lalu didoktrin dengan ayat jihad, lalu didoktrin dengan hadis-hadis hurul ain, para bidadari, jannah, kenikmatan jannah, lalu didoktrin dengan qaul ulama, jihad itu adalah amalan yang mulia dan lain-lain. Setelah itu siap bayatnya langsung bayat masuk jamaah CI atau jamaah seperti itu, dan setelah itu diberi amalan yang cepat, syahid. Apalagi kalau bisa didoktrin gini, antum pendosa, sudah berzina ini itu, jadi ulama, lama jadi ulama, susah lagi belajar bahasa Arab dan lain-lain, belum tentu antum jadi ulama. Ibadah memang mudah, ibadah, sholat malam, puasa sunnah dan lain-lain. Bagaimana dunia ini begitu penuh maksiat? Yang paling cepat adalah jihad fisabilillah. Jihad yang paling cepat, nggak usah kabur, nggak usah ya sini, cukup cari togut-togut nih, begitu. Cukup 2 jam itu, ya. Jangan-jangan udah ada pesihir juga nih, di antara antum. Jangan sampai begitu, ya kan? Inna ba'dal bayan sihr, karena sebagian penjelasan itu sihir. Nah, antum kalau digitukan anak antum, saudara antum, kasih tahu ini sesat ini nggak bagus kamu ikuti, gitu. Penjajahannya di Afgan, penjajahan di sini kok yang dibom di sini, begitu. Memang penyebab radikalisme itu salah satu penjajahan, 2 penindasan terhadap umat Islam di daerah minoritas, ya kan, seperti di Burma, ya, seperti di Burma. Terus umat Islam yang lain diam saja, padahal itu urusan politik negara, ya nggak bisa sembarangan. Nggak bisa nih umat Islam Indonesia pimpinannya kok diam aja, bukan begitu. Ini urusan pemimpin, urusan para umara dan urusan ulama, mereka diskusi, adakan diplomasi dan urusan mereka. Sama Saudi. Kenapa kok Saudi diam aja? Palestina dijajah oleh Israel. Di belakang Israel siapa? Di belakang Burma itu siapa? Begitu. Ya, jadi nggak usah ikut campur, bukan urusannya. Seorang anak SD baru masuk kelas 1, apakah dia ikut campur urusan yayasan sekolahnya?
nggak mampu, baca aja belum bisa. Begitulah kita ini, kita rakyat, nggak usah mikirin. Nanti kalau antum jadi presiden silahkan, begitu jadi presiden juga antum lupa. Sama, lebih parah dari dia lagi. Gitu. Ya, jadi kadangkala kita menuntut orang untuk berbuat lebih dari kemampuannya, padahal begitu kita ditaruh tidak mampu. Gitu. Itu kedua. Ketiga, kezaliman dari sebagian penguasa terhadap aktivitas dakwah. Ini juga, ya, ini arahnya ke pemerintah. Kita nggak ngeritik. Ini tulisan ilmiah istilahnya. Memang, makanya kita di mana-mana kita undang para umara, polisi, tentara, baik di mana-mana saya ceramah, kita undang intel. Jika ada intel di sini, kita jelaskan bahwa ini salah satu penyebabnya. Makanya hati-hati, ya. Dan juga kita ini sebagai orang muslim, jika ada kasus-kasus penangkapan, penembakan, salah tembak, itu jangan langsung disebarin, tabayun kepada pemerintah. Karena pemerintah dalam rangka menyelamatkan ratusan bahkan ribuan orang, muslim dan non muslim. Mungkin dia salah membunuh satu orang, itu urusan dia pada Allah. Ya, itu mereka udah usaha, mereka punya tim intelijen, punya observasi dan lain-lain, penyelidikan. Kalau masih salah juga itu urusan mereka. Bukan kita membela, tapi tidak boleh memudah-mudahkan. Kita tidak membela semua perilaku pemerintah dalam hal ini. Tidak, yang kita kritik ada jalurnya. Misalkan ustadz-ustadz yang dihormati, ya ustadz kita mendapat undangan dari pihak pemerintah, kasih nasihat. Ya, hati-hati dalam hal urusan darah umat Islam, karena marahnya, ya kan? Begitu. 4, kebodohan umat terhadap agama. Biasanya yang direkrut emang saya dulu bodoh sekali agama, pokoknya semangat aja, semangat ingin membela umat Islam dengan jihad. Makanya di sini juga dibahas ya, setelah Ali Hasan Halabi undang BNPT, disimpulkan bahwa 2 penyebab terorisme. Satu adalah kefahaman takfiri. Makanya ada istilah min takfiri ilal tabjir, dari kepahaman pengkafiran sampai kepada peledakan. Kedua, gulu terhadap jihad. Ya, ada satu ikhwan ngadu ke saya, ini pernah dia masukkan anaknya ke pesantren, satu pesantren, dari apa aja mereka hubungan dengan jihad. Ini kalau makan bawang nih dalam saat jihad begitu. Pokoknya jihad begitu. Seakan-akan jihad lebih dari tauhid. Ya. Padahal jihad pernah tidak ada secara fisik, secara jihad yang diakui pernah tidak ada. Tapi jihad selalu ada. Al-jihad madin ila yaumil qiyamah, sampai kiamat ada jihad, tapi ada bentuknya jihad thalabul ilmi, cari nafkah, ya berjuang begitu. Tapi jihad fisik ada syarat dan rukunnya. Begitu. Hadapnya apa? Sasarannya siapa? Gitu. Ya, dan jihad ada fardu ain, fardu kifayah. Ya, saya sarankan antum baca tulisan Ustaz kita, Ustazuna Ustaz Yazid Hafizullah, bukunya ada tentang jihad, bagus untuk pengantar. Sudah ditulis oleh beliau, aman itu. Kebodohan umat terhadap suatu paham lalu diambil oleh satu kelompok yang kuat sistemnya, kayak negara. Kelompok-kelompok ini adalah negara dalam negara. Bahkan saya sempat dapat buku putih. Kalau ketahuan pada zaman pemerintahan itu saya ditangkap mungkin 10 tahun. Buku putih itu buku struktur Kartosuwiryo waktu di hutan. Jadi jenderal pangkatnya ini, gubernur apa begitu. Saya dapat tuh, fotokopikan waktu kita NI dulu. Itu orang-orang tertentu saja yang dapat. Kan di antara antum ada yang dapat, ya pernah fotokopi. Itu kita dapat karena kita pejabat waktu itu. Jadi kebodohan umat dimanfaatkan, infak. Jadi kalau antum baiat, setelah baiat infak 2,5%.
tergantung amirnya. Kalau amirnya banyak keperluan jihad dan lain-lain, 5% dinaikin. Ya. Kerja, saya gubernur memang di Australia, tapi gubernur tetap bayar infak dari gaji saya kerja nggak digaji kan, gitu. Ya, gubernur yang paling miskin ya gubernur JI deh. Jangan sampai rumah kontrak kerja bayar ya, tapi ya itu amalan saya, mudah-mudahan diterima oleh Allah kalau ikhlas gitu. Ya nggak enak jadi gubernur JI. Nah, nggak ada korupsi juga, kan dikorupsi nggak ada uangnya, ya kan? Tapi selamat bagus di situ. Jadi ini menyandingi pemerintahan yang ada. Pemerintah di dalam pemerintahan. Ini sifat-sifat ini nggak ada dalam Islam, ya, begitu. Nah, dalil-dalilnya Ustaz-Ustaz nanti yang bahas lah. Kita mau relax aja, lebih baik pengalaman. Ya, ghulu tadi kebodohan umat ini. Kebodohannya itu ciri-ciri mereka nggak mau dipanggil khawarij, tidak mau. Ya, tapi ada tulisan Ustadz Firanda cukup bagus itu, silahkan dibaca websitenya Ustadz Firanda, Dr. Ustadz Firanda, tentang mereka tidak mau dipanggil takfiri. Tapi di situ tulisannya ada tulisan Aman Abdurrahman, ada tulisan Abu Bakar Bashir dan lain-lain. Pemerintah Indonesia tauhid, kafir, ininya kafir, barang saya yang percaya Pancasila kafir, tapi nggak mau dipanggil takfiri. Yang pernah di Tatar, kurang lebih gitu. Diambil dari website tulisan mereka, tulisan Aman Abdurrahman. Gitu. Ini karena kebodohan. Tidak ada satupun ulama dari kaum ini, baik dari zaman Nabi sampai sekarang. Zaman Nabi tokoh ini adalah Zulkhuwaisirah. Nabi sedang membagikan ghanimah perang Hunain. Lalu ditegur, "Ya Rasulullah, adillah kamu." Coba ini orang kalau hidup sekarang kita sambitin namanya. Rasulullah, bimbingannya Allah disuruh adil. Apalagi pemerintah sekarang. Presiden kita disuruh adil, ya jelas. Rasul udah nggak ada tandingannya disuruh adil. Tingkatan khawarij, tingkatan pimpinannya lain-lain. Pimpinannya Rasul, khawarijnya kayak Zulkhuwaisir. Pimpinannya Utsman, ya, khawarijnya Abdullah bin Sabah ibnu Sauda, ya, menggiring manusia untuk berontak. Pimpinannya Ali, ada lagi apa tuh yang membunuh tuh? Hujan. Bahkan dia bangga banget membunuh Ali. Ya. Ini kebodohan. Dan tidak tanggung-tanggung. Ya, Abdullah Al-Harad, anaknya Habab Al-Harad, itu dibunuh berdasarkan dua orang khawarij, ya, yang bodoh-bodoh jumpa beliau dengan istrinya, ditanya, "Apa yang kamu dengar tentang kami?" Nah, dia tahu dirinya khawarij, ada hadis. Lalu dibacakan hadis yang tentang dia, tentang dua orang ini. Lalu digiring, disembelih di pinggir sungai. Istrinya yang lagi hamil dibelah. Ada di buku-buku ulama ini. Cukup berfatwa dua orang. Dan sebelum saya keluar dari JI, saya keluar dari JI karena memang sebenarnya kita dakwah dulu di Australia dengan Quran, dengan hadis, dengan ilmu dan lain. Tahu ada peledakan bom Bali 1. Itu saya panik. Saya masih di Australia waktu itu. Sasarannya orang Australia banyak. Saya lagi kunjungan ibu saya sakit. Ini saya bilang, wah, ini siapa yang mengerjakan ini? Kita nggak tahu. Jadi Australia, JI tadi, negara JI itu membagi wilayahnya ada 4 wilayah. Mantiki 1, Mantiki 1, Mantiki 2, Mantiki 3, Mantiki 4. Mantiki 1 Malaysia, wilayahnya Malaysia sekitarnya. Mantiki 2 Indonesia. Kenapa Mantiki 1 Malaysia bukan Indonesia? Karena di sana pimpinan di sana yaitu Ustaz Bapak Sungkar dan Abu Bakar Bashir di sana. Mantiki 2 Indonesia karena asli dari gerakan ini Indonesia. Mantiki
Mantiki 1 pimpinannya Mukhlas yang sudah dieksekusi. Mantiki 2 Ibnu Thayyib dulu ya, sekarang nggak ada. Mantiki 3 Nasir Abbas yang sekarang di BNPT, yang terkenal tuh ceramah di mana-mana yang bersama Abdurrahman Ayub, abang saya. Saya ini Abdurrahim Ayub, jangan salah. Beliau di BNPT, saya tidak. Saya ditawarin tapi saya sibuk. Ya, saya sudah sibuk pendidikan dan lain-lain. Mereka tahu, mereka datang melalui Nasir Abbas. Keempat, kemarin saya jumpa Nasir Abbas, pernikahan anaknya Abdurrahman, jumpa antum di BNPT. Dia juga sudah nggak di BNPT, dia punya yayasan sendiri, tapi bergerak dalam bidang seperti ini, dakwah, menjelaskan masyarakat umum. Jadi saya tidak ada ikatan dengan BNPT sama sekali, bebas. Mau ceramah boleh, nggak ceramah boleh, mau ceramah yang lain boleh. Tapi karena ini pengalaman 22 tahun, ya tidak ada di buku juga. Itu silahkan cari di buku, nggak ada. Dan banyak yang mau nulis, saya belum siap untuk ditulis pengalaman ini. Mantiki 4 wilayah Australia. Mantiki tahu artinya? Mantiki itu gubernur. Kan Indonesia terdiri dari Mantiki itu provinsi. Indonesia terdiri dari berapa? 27 ya, 29 provinsi ya. Hah? Ya segitulah, kita nggak apa, itu pelajaran SD. Pokoknya segitulah. Itu Indonesia dibagi sekian provinsi. Ini JI kelewatan. Yang tadinya provinsi, Australia dijadikan provinsi, padahal itu benua, ya kan? Coba pelajaran SD-nya. Benua itu ada apa? Benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, yang tak lupa saya Asia. 5 Australia dijadiin provinsi, gubernurnya saya, masya Allah luas banget itu. Ya, cuman tinggal kontrak bertahun-tahun, tanah luas kayak gitu. Emang nih negara hayalan. Kita diajak antum baiat. Ya, ini paling ininya orang anak-anak yang ambisi, ya baru 18 tahun nyari kerjaan susah, ketemu orang JI atau sejenisnya ini. Antum ya, mau baiat, kita akan kasih jabatan, antum adalah bupati apa ini? Kediri. Wah semangat, bupati Kediri, jalannya juga lain langsung. Cuman pakai sepeda juga belum pinjem. Gak ada yang kenal dia, ya jajan aja masih minta ibunya, mau bapak, nanti bupati Kediri itu hati-hati itu, begitu. Anggotanya 2 orang, 3 orang. Ini khayalan, nggak ada ilmu, baru bisa baca Quran, ada mu'alaf. Nggak kuat saya belajar Qurannya sama saya, tapi karena dia hijrah ke Perth, saya di Sydney, belajar Qurannya terbata-bata karena dia ke Perth, orang turunan Cina. Di Perth nggak ada orang lain, orang Australia. Islam aja susah, apalagi JI ya kan. Dia di Perth nggak ada orang lain. Akhirnya Amir kita bilang di Perth siapa? Nggak ada orang lain kecuali teman kita itu. Udah dia dijadiin Amir, Mas'ul, bukan Mantiki, wakalah. Jadi di bawah Mantiki wakalah. Begitu. Bayangkan nggak bisa baca Quran jadi wakalah, ajib, ya kan? Mungkin kalau saya sending lah, soal cara bikin kan, pantas lah gubernur gitu kan. Ini ngaji Qurannya berantakan, tapi wakalah, Darul Islam, Jamaah Islamiyah, paham apa-apa. Jadi pure ini benar-benar haroki. Tidak ada manhaj yang benar dalam metode. Dan mereka sibuk. Tidak ada ulamanya. Ya. Sufahul ahlam. Mereka ini bodoh akalnya, terbalik hadis tuh. Antum pulang nanti yang punya musnad Sunan Ibnu Majah, buka dalam mukadimahnya dalam bab Zikrul Khawarij, ada 12 hadis rata-rata sahih, paling ringan hasan, di situ disebutkan. Ya. Dasarul asnan, anak muda. Sufahal ahlam, bodoh akalnya. Cukup berfatwa untuk menumpahkan, untuk mengadakan pemboman
bom Bali 1 itu cukup 5 orang. Saya udah baca bukunya, tulisan polisi memang, tapi ini benar. Saya akan bertabayun dengan Ali Gufron waktu itu, Ali Imran yang di penjara sekarang, masih hidup Ali Imran ya. Dia di penjara seumur hidup. Ramadan saya ingin kunjungi tapi saya kurang sehat. Saya mau tanya buku ini. Sedih sekali tulisan dia, tulisan ini. Polisi ini disumpah dia cuma menulis hasil interview, tidak ada referensi. Ada yang sudah wafat, ada yang masih hidup, seperti Ali Imran. Maka saya cuma mau tabayun yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal kan nggak bisa diinterview kan. Itu maksudnya itu. Benar nggak tulisan dia? Ya. Tapi dari ALC saya lihat banyak benarnya. Begitu. Bahwa mereka memang seperti itu. 5 orang dalam rangka meledakkan bom Bali. 5 orang ini juga beda pendapat. Imam Samudra sempat beda pendapat. Mukhlas, ini mengingat kembali lagi, Mukhlas adalah Mandiki 1, ya kan? Tinggalnya di mana? Lamongan. Abangnya Amrozi, abangnya Ali Imran, abangnya siapa tuh yang sekarang Ali Fauzi ya, yang tobat sekarang mungkin pesantren. Saya mau jumpa insya Allah selepas, kalau ada waktu saya akan jumpa beliau. Beliau udah membina dan tobat lah gitu. Nah, baru diputuskan ya kita akan amaliyat membom ini itu. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju, ada yang masih, akhirnya setuju karena yang komandan lapangan adalah Samudra, Imam Samudra, Abu Qodamah, namanya banyak itu. Mukhlas juga namanya banyak. Mukhlas, Ali Gufron kalau nggak salah dan lain-lain. Putuskan kita akan amaliyat. Dapat dana kucuran dari Bin Laden. Ini JI yang bayat dengan Al-Qaeda. Jadi JI macam-macam, kayak saya JI juga. Tapi Ustaz Rahman itu JI juga, tapi dia nggak bayat dengan Al-Qaeda, nggak bekerja sama. Jadi begitu. Ini udah Isya, kita stop dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa teruskan insyaallah ya. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan imamul muttaqin khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Kita persilahkan kembali kepada Ustaz Abdul Rahim Ayyub untuk melanjutkan materi yang akan beliau sampaikan di sesi yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Ikhwafillah, alhamdulillah kita lanjutkan sesi kedua. Kita sudah sampai yang kelima, sebab-sebab radikalisme sebab-sebab radikalisme. 1, ghulu. Yang kelima ini ghulu, ekstrim. Ya. Ghulu selalunya dalam Islam dicela. Ya. Kita akan tidak perbanyak dalil-dalil di sini. Ya, antum nanti ada ustadz yang sudah mumpuni di sini, antum bisa tanya kajian khusus tentang ghulu. Saya akan menyinggung saja ghulunya para radikal terhadap jihad yang tadi saya sudah sentuh. Ya, jihad, bentar-bentar jihad. Ya, mereka semua persiapan i'dad lil jihad dalam suratul Anfal. Fa'idu mastata'tu min quwwah wa min ribatil khair, ya, dan lain-lain dan seterusnya. Banyak ayat-ayat itu selalu Al-Anfal at-Taubah, Al-Anfal at-Taubah. Ya. Suratul Mumtahanah. Silakan dikaji sendiri. Artinya seakan-akan jihad ini rukun Islam yang ke-6.
atau rukun iman yang ketujuh. Begitu. Ini bahaya karena Rasulullah pernah tidak jihad secara fisik di Mekah. Berapa tahun di Mekah dakwah? 13 tahun tidak ada jihad fisik kecuali disiksa, dikejar, disiksa, dihina, dicaci dan lain-lain. Awalannya setelah di Madinah mendapat kekuatan baru. Pertama perang adalah Badar. Badar itu tidak mau perang tadinya. Ya, ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sofyan. Lalu Allah giring menjadi peperangan yang tidak siap secara persenjataan, tapi Allah bentrokkan itu. Jadi Rasul itu begitu. Kok kita di negara muslim mayoritas Islam kok mendirikan syariat Islam dengan jihad? Saya pernah dinasihati oleh pemimpin MILF, bukan Nur Nusari, itu MNLF. Saya jumpa Hasim Slamet, beliau lulusan Kairo. Mereka kaget, ya, kamu nggak ada jihad, kamu di negara muslim. Kalau kami Filipina dulu negara Islam, setelah Spanyol datang mereka tersisih sampailah di Moro, yang tidak nyerah perang terus sampai sekarang. Itu syar'i. Lalu orang Islam datang di Moro, saya juga datang jumpa, ya, begitu. Dinasihatin tidak boleh. Ini benar. Ya, kita belum paham waktu itu. Ya, kita latihan untuk jihad di Indonesia, menegakkan syariat Islam bil jihad, bukan bidakwah tauhid. Begitu. Nah, ini ghulu termasuk. Ya, nanti untuk pembahasan telitinya. Ghulu dimulai dengan apa? Datangnya 3 orang ke rumah Nabi, lalu yang satu ingin berpuasa, sholat terus tidak tidur, yang satu ingin puasa terus tidak buka-buka, yang satu tidak nikah. Dibantah semua ini termasuk ghulu dalam ibadah, tidak boleh. Ya, gitu. Jihad ada syurut tadi, syarat dan rukun. Salah satu syaratnya ada liwa, bendera, ada pimpinan, ada persiapan, ada tanah, ya, ada daerah yang aman untuk kita perang balik begitu. Jihad dipimpin Nabi aja berat, ini dipimpin orang yang nggak jelas, ya, caranya juga nggak jelas, bukan berat lagi. Jihadnya apa? Bom sana. Jihad dipimpin Nabi. Pulang kalau antum selamat pada zaman Nabi pada saat itu disambut sama anak-anak, ya, dikasih sambutan, ya, para mujahid, diterima di masjid dan lain-lain. Itu aja berat. Ya, dalam surat Taubah ada, ya, Ka'ab bin Malik, ya kan, meninggalkan jihad karena nyaman di rumah. Apalagi jihad yang tidak jelas, lebih berat. Bayangkan habis ngebom, ya, mereka bilang kan jahat, ngebom Bali nih, jihad 1. Jihad 1, bom Bali 1 maksudnya. Pengakuan Imam Samudra, dan ini saya alami sendiri, ngumpetnya susah, yang nyuruh juga belaga nggak kenal, ya kan, yang ngasih fatwa, wah, jihad, belaga nggak kenal, keluarganya ya takut, mereka nggak setuju. Akhirnya dicap teroris, boro-boro ngaku itu saya yang mengerjakan. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Kok jihad takut? Kalau emang jihad, alhamdulillah kami telah kerjakan itu. Silakan tangkap saya, silakan perang di daerah sini, begitu kan. Ini enggak ngumpet-ngumpet sampai pengakuan yang di penjara siapa? Ali Gufron, ya, Ali Imran. Pengakuan di bukunya yang saya akan tabayun kalau ada usia dan lain-lain. Dia lari sampai Kalimantan dengan motor dengan anak murid yang setia, bolak-balik Kalimantan di hutan dalam rangka sembunyi karena Amrozi sudah ketangkap, Mukhlas sudah ketangkap dan lain-lain. Terus terakhir Imam Samudra ketangkap. Baru saya lega karena saya juga dicari kan waktu itu. Ya kan, pelakunya belum tahu ini. Saya dikejar CIA, ya, ICOS itu intelijen Australia. BIN, rumah saya di Australia udah digerebek langsung.
Ya, anak saya itu ada saksinya, saksi hidup sejarah. Nggak enak jadi teroris, apa bilang enak. Sudah katanya jihad kok ngumpet-ngumpet, nggak ada yang nyambut. Berat banget, takaluf ini. Tuh hulu dan takaluf dan tidak berkah. Ya, orang habis jihad ngumpet sembunyi-sembunyi sampai Kalimantan. Sampai salah satu pelakunya yaitu saya jumpa di Moro sebelum melakukan, dia komandan saya, pelatih saya, yaitu masih hidup waktu itu, sempat nelpon. Masih hidup, si Baro Hafiz Quran. Ya, jenius orangnya, hafiz Quran, banyak lagu dia dengar sekali langsung bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Dia ini lari sampai Kalimantan, disusul oleh Ali Imron yang masih hidup. Itu saya suka saru Ali Gufron sama Ali Imron, karena semua pakai Ali tuh, Ali Fauzi, Ali Gufron, akhirnya Amrozi kecuali. Sampai ngumpet kayak gitu, akhirnya tangkap juga sama tim Densus 88. Ya, begitu. Jadi ini hal yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, jihad ghulu. Ya, bukan jihad tidak boleh. Jihad itu ajaran Islam. Coba baca Ushulul Tsalatsah akhirnya tentang bab jihad itu. Ya, sarahnya jelas itu. Ya, begitu. 6. Jauh dari bimbingan ulama dalam mempelajari dan memahami ajaran agama. Sama ini, karena jauhnya dari ulama. Ulama mereka mentok-mentoknya Abu Muhammad Al-Maqdisi. Satu, yang diambil kajian-kajiannya oleh Aman Abdurrahman dari website Milah Ibrahim. Dua, Abu Qatadah Al-Palestini. Saya jumpa di Malaysia dan di Australia. Dia datang ke Australia. Dia orang Yordan, muridnya Al-Albani. Saya dulu taunya dia mentahkhrij hadis-hadis Albani, terus kabur ke Malaysia, jumpa saya waktu saya dari Moro, jumpa. Setelah itu saya balik ke Australia, dia datang ke Australia karena jamaahnya banyak di sana. Dia lama di England, di penjara di England, lalu dipulangkan ke Jordan, sekarang di Yordan. Ini mentoknya dua ini. Ya, jadi ini murid-muridnya Albani, murid-muridnya Syekh Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin. Mereka jauh dari ulama, dari guru-gurunya, mereka berontak dari guru-gurunya. Sama, ya, begitu. Bayangkan, mereka mengkritiki Syekh Bin Baz. Syekh Bin Baz itu hafal Quran, jelas, Bukhari, Muslim, Abi Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Kutubus Sittah, bahkan mungkin Kutubus Tis'ah. Yang nggak ada ulama mereka seperti itu. Ya, Syekh Muhsin Abbad, bapaknya Abdul Razak Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, itu coba dengarkan kasetnya. Dari syarah Bukhari, Muslim, Abi Daud, Nasai, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, di luar kepala perawinya. Bukan matannya, perawinya. Ya, misalkan Al-Humaidi, nama lama bin Niyat, Humaidi itu lahir tanggal gini, bulan ini, gitu. Dia gurunya ini, muridnya ini, Kutubus Sittah merawikan dari dia, yang tidak merawikan ini, begitu. Sampai kayak gitu ilmu. Kalau masih salah dimaafkan oleh Allah. Ujuk-ujuk Ustadz kampung, ya, kenal Quran juga asal ini, ya Ustadz bukan kampung, maksudnya kampung, Ustadz lokal. Tahu ngasih fatwa tentang pembunuhan. Tidak boleh. Ketemu lamanya juga kapan? Aman Abdurrahman, saya dapat saksi dari teman sekelasnya di Libya. Ini sejarah. Dia selalu mendampingi. Itu memang juara bahasa Arab, tapi lama-lama dia kagum dengan pendapatnya. Tadinya kalau berfatwa pakai Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lain. Pinter memang, pinter dalam arti yang nggak selevel Bin Baz. Antum berani bilang Aman Abdurrahman sepinter Syekh Bin Baz? Syekh Bin Baz itu hadis Abi Daud luar kepala, disaksikan oleh gurunya, fatwanya. Kalau itu masih salah, Allah maafkan ijtihadnya. Bukan memberontak. Ulama sudah menghabiskan umurnya untuk ilmu.
Ini orang-orang yang jauh dari ulama-ulama kibar cenderung pada sesat dan menyesatkan. Itu yang keenam. 7, kemungkaran merajalela di tengah masyarakat. Ini juga penyebab radikalisme. Kemungkaran, zina, judi dan lain-lain merajalela, tapi mungkin pemerintah setempat lengah atau apa-apa. Tapi tidak boleh menjadikan ini alasan untuk berontak. Ini urusan pemerintah, urusannya bukan sekedar ini saja, banyak rangkaiannya. Biarkan mereka bekerja. Antum melaporkan ke Pak RT, Pak RT tolong tuh ada perjudian istri ditengok. Ada susunannya. Jangan langsung main kumpulkan bayat 10 orang, bayat mati, hancurkan itu perjudian. Urusannya polisi antum. Ya, nggak boleh, bersabar. Ya, urusan ini langsung bergerak, urusan ini langsung bergerak. Ini sifat-sifat radikalisme. Memang ini salah satu pemicu, dan kita nasihatkan umara melalui ulama yang berhak, yang diundang. Antum diundang di istana enggak? Yang enggak ya sabar. Kalau diundang nasihatin, ya, pegang tangannya, Bapak Presiden, nih masyarakat makin banyak. Ya dengan lembut, karena presiden kan, bukan diceramain kayak gini di mimbar. Di mimbar emang presiden dengar? Emang ada Pak Presiden di sini? Cuman bikin panas jamaah. Ya apalagi habis gitu sendalnya hilang, ya kan? Wah, ceramahnya panas, sendal hilang lagi, ya kan? Nah, ini ada apa? Manfaatnya apa gitu loh? Makanya memilih khotib juga yang benar. Tidak boleh yang provokasi begitu. Pengawasan yang lemah. Ini pengawasan yang lemah. Ini dari pihak pemerintah. Kadang-kala emang lemah terhadap kelompok-kelompok. Makanya kalau punya masjid dilihat. Kalau ada kajian sembunyi-sembunyi, ini berarti ada sesuatu hal. Ya, ada kaul salah seorang sahabat, jika agama ini diajarkan sembunyi, pastikan itu ada kesesatan di dalamnya. Ma'anal qaul kayak seperti itu. Jika ada kajian yang nggak mau di masjid, maunya di rumah, sholat juga, itu perlu diperhatikan. Ini ada apa-apa ajarannya nih. Begitu. Kalau dia benar, dia di masjid. Tapi ada juga mau benar nggak boleh di masjid, ada juga kan? Iya, nggak apa-apa itu. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Kita mau ngaji di masjid nggak boleh karena pengurusnya nggak cocok, itu nggak apa-apa. Sabar sampai punya masjid sendiri. Ya kan, yang jelas kita mau di masjid. Tapi kalau enggak mau di masjid, pasti ada apa-apanya. Ya saya pengalaman pribadi, dan ini dibahas di tulisannya Arifin Badri kalau nggak salah, Ustadz Arifin Badri doktor, tentang sumber terorisme, yaitu tulisan Said Qutb dalam tafsir. Di antaranya masjid-masjid sudah menjadi tempat-tempat penyembahan berhala, seperti itu kurang lebihnya. Ya silakan tuh gali lagi gitu internet, banyak sumber yang bagus, asal penulisnya yang bisa dijamin keabsahannya. Benar, zamannya saya masih muda, 18-19 tahun, itu masjid lagi khutbah Jumat, saya lagi khutbah Jumat juga sebelahnya di rumah teman. Ya bersaing kita, sana pakai speaker, kita enggak. Ya, jamaahnya paling 5 orang. Dan ini sampai sekarang masih ada. Saya belum lama ceramah kayak gini di Maroke, ada ikhwan yang dampingi saya terus cerita, bener itu. Saya kemarin sholat Jumat naik motor di daerah di Maroke, kan banyak hutan-hutan. Kita karena Jumat habis di hutan-hutan, motor ada 2 orang, ada 4, kan berdua. Pas hari udah dikit lagi Jumat. Nah temannya ini mengajak, ayo dikit lagi Jumat nih, antum jalan aja. Enggak, kalau anda jalan kan 3 orang sahabat. Enggak, antum jalan aja, kita sholat di sini bertiga. Sholat Jumat bertiga, 1 imam, 1 muazin, 1 makmum. Antum bayangkan itu. Sadis itu ISIS rupanya. Ini terlibat ISIS. Alhamdulillah ikhwan kita ini rujuk. Ada sampai sekarang, dan mungkin ada sekitar kita. Dan boleh dilaporkan, boleh. Kok antum nggak pernah sholat Jumat? Antum Islam apa bukan?
Tanya kalau adik kita tidak sholat Jumat, oh saya sholat, di mana antum sholat, di masjid mana? Oh enggak, bukan di masjid, di rumah. Pertanyakan itu ciri ya sempalan. Ya. 8 tadi itu pengawasan lemah, jadi dibiarkan. 9 para dai kurang matang. Para dai kurang matang, akhirnya ya pemahaman Qurannya setengah-setengah, hadisnya setengah-setengah, bahasa Arab setengah-setengah, tapi udah punya kefahaman yang hulu gitu ya. Ini lebih bahaya lagi. Ya ada banyak, kita juga banyak yang kurang matang, tapi mau rujuk kepada kebenaran. Kalau nggak hafal hadis terus terang, jangan bikin hadis instan. Nggak hafal hadis keluarin hadis. Ya itu ada di sini. Jangan. Kalau kita alhamdulillah manhaj salaf mengajarkan kita nggak menguasai semua matan Al-Quran, hadis tuh perlu ulama, dan di Indonesia belum ada pesantren yang mengajarkan hafal Al-Quran, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai. Ada nggak? Kalau ada, saya mau ke sana. Tapi insya Allah mulai ada ini. Insya Allah antum doakan ya bahwa kita akan kembali kepada Quran, menghafal tafsirnya juga, bukan menghafal doang, tapi tafsirnya yang benar. Ada Umdahtut Tafsir li Syekh Ahmad Syakir, ada Ibnu Katsir atau Sa'di dan lain-lain dengan tafsir. Nanti Bukhari dengan syarah, Fathul Bari, Muslim dengan Minhaj, ya, An-Nawawi, nanti ada Ibnu Majah, Abi Daud dengan syarah, Aunul Ma'bud, nanti ada Tirmidzi dengan syarah, Tuhfatul Ahwazi dan lain-lain. Ini mulai salaf sekarang begitu ya. Ini ada yang baru dengar judulnya, baru dengar ya. Di internet sudah ada, dibuka-buka. Kalau nggak mampu beli buku, ada PDF-nya, cari. Oh syarahnya ini, baca. Allah beri kemudahan sekarang. Cuman mau apa enggak? Nah, kalau nggak bisa baca Arab, ya boleh mulai terjemahnya dulu, tapi jangan buat kajian, buat pribadi. Nanti baca aslinya, tetap memperbaiki bahasa Arabnya dan ustaz-ustaz. Ya, ini baru dai-dai yang matang. Dai-dai yang setengah matang yang bahaya. Biasanya haroki, bahkan ada training dai, ya kan? Training dai khutbah Jumat, disiapkan untuk khutbah Jumat, orator jago. Terutama jago ngeritik pemerintah, laku itu. Saya dulu kalau ada ustadz yang ngeritik pemerintah, saya kejar di mana saja. Salah satunya ada, saya nggak perlu sebut namanya karena udah meninggal. Nggak taunya begitu jumpa, karena dia dicari-cari, ketemu di Malaysia, baca Qurannya nggak bener, padahal terkenal banget. Saya nggak sempat mengunjungi dia waktu kejadian Tanjung Priuk. Ya. Saya dai utusan jamaah Darul Islam, saya dai bagian Jakarta. Saya lupa Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Jadi Jakarta dibagi 3. Ustadz Rahman dai Jakarta apa gitu. Satu lagi seorang. Ini sangat saya kagumi. Cuman waktu itu dia dicari, saya pun dicari, nggak sempat ketemu. Begitu jumpa di Malaysia, karena dia pelarian nggak berani pulang. Jumpa saya ngobrol, bahasa Arab nggak bisa. Ya, padahal terkenalnya kayak Ustadz Kibar kalau sekarang. Dicari mana saja, kagum kita. Ada yang baru mu'alaf, masuk Islam pada zaman itu, jadi dai kemana aja, ceramah, baca Qurannya belum jelas. Sudah ceramah menentang pemerintah, yang penting menentang pemerintah, itu haroki seperti itu. Syaratnya nentang pemerintah, ilmu belakangan, berani ditangkap. Emang syarat siapa yang bikin seorang boleh bicara? Ya, ada kaidah, manhaj thalabul ilmi ada. Ya, saya bicara di sini karena pengalaman, bukan karena ilmu. Kalau ilmu mungkin ustadz-ustadz yang di sini lebih berhak. Ya, karena pengalaman, ingin berbagi. Makanya saya nggak berani buka Quran, hadis, membahas secara, tadi judulnya keberatan buat saya itu. Ya, saya lebih pendekatan pengalaman. Ya, itu lebih. Kalau misalkan antum mau memahami hadis-hadis Khawarij, antum buka di YouTube atau datangi Ustadz Dr. Sofyan Baswedan. Bagus sekali pembahasannya tentang hadis-hadis Khawarij. Ya.
Sekarang udah ada ustadz-ustadz kita yang mumpuni, doktor, S3 bidang hadis, ya, S2 bidang akidah dan lain-lain. Banyak, mudah. Begitu. Jadi jangan dengarkan dai yang setengah matang, atau apalagi nggak matang sama sekali, ya kan? Setengah matang aja jangan. Telur setengah matang masih enak, ya kan, obat katanya. Baik, itu tadi sebab-sebabnya. Sekarang terapinya. Satu, menghentikan penjajahan. Ya, balikannya aja, penyebab dibalik jadi terapi. Hentikan penjajahan. Dan tidak mudah menghentikan penjajahan ini. Ini urusan negara antar negara. Indonesia itu pernah dijajah, kalau sejarah ini benar, 350 tahun. Ditambah beberapa tahun Jepang. Baru merdeka. Ya, sehingga ada kaulnya Albani yang saya baca, itu waktu dia didatangi pemuda Al-Jazair, ditanya kenapa tidak diterapkan negara Islam di Aljazair, makanya kami demonstrasi, berontak dan lain-lain. Berapa tahun Aljazair dijajah, lalu kok kamu menuntut langsung syariat Islam? Ya, seketika. Indonesia juga gitu, 350 tahun kalau ini benar, dan ditambah Jepang, itu lama, proses yang panjang. Jadi untuk merubah menjadi syariat, bersabar. Jangan sampai ada tumpahan darah, hidup aman. Selagi syariat Islam ada di sini, sholat berjamaah, ya kan? Hukum-hukum, enggak, hukum harus 100%. Siapa yang bilang seperti itu? Ada enggak muslim yang mengamalkan hukum Islam 100%? Kecuali Nabi dan para sahabat yang kemudian. Sekarang enggak ada. Apakah mereka kafir? Begitu. Negara ini negara muslim, ya, hukumnya memang masih campur baur. Semoga kita berdoa agar mendapat pemimpin yang ke arah menegakkan syariat Islam. Berdoa, berusaha merubah diri. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Begitu Syekh Albani menasihatkan, ibda binafsik, mulai dari diri kamu. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kita merubah diri kita sendiri. Nanti akan tumbuh, ya, cintaan terhadap, dan bahkan Syekh menyatakan, jika besok ini tegak syariat Islam, yang akan menentang itu ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, karena mereka nggak siap mungkin, ya wajib pakai ini pakai itu, begitu. Ya, jangan seperti ISIS menegakkan negara Islam dengan itu, setelah itu menerapkannya nggak pakai jilbab aja ditembak dan lain-lain, nggak benar gitu, semaunya mereka. Dua, menghentikan penindasan dan pengekangan terhadap umat Islam. Ya. Baik. Ya. Tiga, menegakkan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ini juga penyebab, ya, keadilan. Karena emang Khawarij kan menuntut keadilan, adil. Ya Rasulullah. Itu tuntutannya. Makanya kalau pemerintah tidak adil, cenderung untuk itu. Pencegahannya, tegakkan keadilan suatu pemerintah yang berkuasa. Ini nasihat kepada pemerintah. Tapi kita bersabar, tidak memberontak. Ya. 5, mempelajari ilmu agama dari ulama yang terpercaya dan dalam ilmunya. Tadi sudah kita bahas. 6, mengembalikan persoalan-persoalan penting kepada umara dan ulama. Persoalan tidak semua kita bisa selesaikan. Persoalan yang besar urusannya umara, ya, dan ulama besar. Oh, ini yang mana yang benar? Ada call lainnya. Ya. Baik, materi sudah habis, silahkan tanya jawab. Begitu. Sambil tanya jawab, silahkan tulisan. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz agar dimudahkan dalam berdakwah. Pertanyaan pertama, Ustaz, akhir-akhir ini kita diramaikan dengan pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid. Bagaimana kita menyikapi? Ya. Sebenarnya pertanyaan ini sangat bahaya ya buat saya.
Kalau saya jawab salah, saya dibenci antum. Ya, kalau saya pakai tapi biar gimana ya namanya pertanyaan, insya Allah saya akan jawab. Kita harus adil dalam menilai siapa saja. Misalkan ada polisi yang tidak benar, apakah seluruh polisi salah? Ini logika dulu. Tidak kan? Oknum. Banser yang ngebakar ini adalah oknumnya Banser. Ya, apakah seluruh Banser salah atau NU semua salah? Nah ini. Dan kita juga gitu, ada salaf yang nggak benar, jamaah salaf nggak benar, ya mungkin suka nipu. Apakah semua salaf, jamaah salaf penipu? Kan nggak mau kita digitukan. Jadi adil di sini penting. Adil. Di bawah ini orang benar nggak nih perintah atasan sampai seluruh sepakat bahwa bendera ini, begitu. Kalau iya juga nggak boleh. Caranya salah juga, kesalahan dibalas kesalahan. Sekarang kesalahan menurut siapa? Kalau kita berprinsip bahwa kesalahan dia membakar diperbaiki dengan nasihat, pendidikan dan lain-lain, bukan di demonstrasi. Demonstrasi kan harus ada dalilnya. Ya, demonstrasi harus ada dalilnya. Kita sepakat tidak ada dalil demonstrasi kecuali yaitu pendapatnya Ustaz Zainal Abidin LC itu. Tidak ada demonstrasi kecuali dalil sahih, yaitu demonstrasinya kaum Khawarij kepada Khalifah Utsman. Itu sahih itu. Cuman kan kita nggak bisa amalin. Kalau kita amalin ya kita Khawarij. Nah, itu sahih. Kalau dalil lain tidak ada. Andaikan ada, kita ini salafi paling depan. Demi Allah. Ada di Quran, ada di hadis. Qaul ulama selesai. Cukup Quran hadis, cukup Quran kalau jelas. Kita paling depan, nggak usah ngaji lagi udah. Ya kan? Nggak ada dalilnya. Jangan dipaksakan. Sebagaimana Imam Ahmad disiksa sampai tulangnya, sampai punggungnya, ya pecah-pecah. Cuman atini min Quran atau hadis, tentang Quran ini makhluk dari Quran dan hadis. Kalau nggak ada, nggak diterima. Hatta disiksa. Bahkan kita dapat sesuatu yang bertentangan dari ulama, bahkan ulama mengutip, ya, iman yang paling rendah adalah apa? Imatatul adza anit tariq, mengambil halangan, rintangan dari jalan, bukan bahkan menaruh rintangan di jalanan, ban dibakar, ya mobil dibengkok belokin, terbalikin, ya. Kemarin saya khutbah Jumat diundang di Deplo, jalannya Pamulang Jakarta, saya tempuh dalam waktu 8 jam bolak-balik, kayak Jakarta Tegal. Karena apa? Ada demo pada saat itu. Padahal sebenarnya bukannya minggu yang lalu demo ini, enggak ada tiap Jumat kan. Oh subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. 2 kali saya udah bingung kok macet ini. Ya sampai Tegang. Ya. DKM-nya sampai Tegang, nunggu saya di depan. Sampai apa enggak? Tinggal belok saja itu berjam-jam. Ini kan menyusahkan masyarakat. Ya, habis khutbah macet lagi. Itu baru mau kumpul ke masjid. Habis itu baru demo, tambah macet lagi. 8 jam bolak-balik Jakarta Pamulang. Ya. Ini kan menyusahkan. Alhamdulillah saya nggak mau melahirkan. Coba kalau ada yang mau melahirkan atau kena serangan jantung. Jadi silahkan protes dengan cara yang syar'i, karena antum sedang menuntut seseorang untuk menegakkan syariat. Caranya syariat, jangan semaunya. Nah, ini yang disebut kena fitnatu syubhat. Fitnatu syubhat adalah mendahulukan akal daripada syariat. Ada 2 fitnah, ya. Ada fitnatu syahwat dan fitnatu syubhat. Fitnatu syahwat mendahulukan nafsu daripada akal. Yang kedua, fitnatu subuhat, mendahulukan akal daripada syariat. Ya,
Kan pemerintah nggak melarang. Tidak semua yang pemerintah tidak larang terus kita kerjakan. Ya, la ta'ata li makhluqin li maqsatil khaliq. Pemerintah kan membolehkan demonstrasi. Artinya bukan halal, tetap haram. Begitu berpikirnya. Sampai ada dalil Quran dan Sunnah. Pemerintah bawa Quran hadis dan boleh demonstrasi boleh kok. Ini dalilnya Quran terus baru sami'na wa ta'na. Kalau masih ya bahkan menguntungkan pemerintah, kita tidak demonstrasi, ya kan? Begitu. Jadi ini pembelaan boleh, silahkan bela kalimat tauhid dengan cara yang benar. Wallahu a'lam. Yang kedua, nampaknya sudah terjawab, tapi perlu dijawab lagi. Apakah demo dalam Islam diperbolehkan? Ya udah kan, udah kejawab kan? Ya tidak boleh kan? Coba cari dalilnya, silahkan. Ya itu tadi saya ambil dari kutipan di YouTube tuh, Ustadz Zainal Abidin. Ya kita jumpa di daurah. Ya, cukup bagus itu, simple. Dalil sohehnya demo adalah dalilnya Khawarij, yaitu Khawarij berontak keluar kepada pemerintahannya Utsman. Itu ada di Bukhari katanya. Saya belum dapatkan. Ya, soheh itu silahkan. Tapi antum Khawarij dulu. Gitu. Tapi jangan marah kalau bilang Khawarij. Susahnya begitu, dipanggil Khawarij nggak mau, tapi tingkah lakunya seperti Khawarij. Memang ahli bid'ah itu paling susah tobat karena dia berasa bangga mengajarkan. Ini bedanya fitnatus syubuhat, fitnatus syahwat. Kalau fitnatus syahwat orang malu, habis zina mau masuk masjid mundur maju, ya kan? Ya Allah, habis zina kelihatan kotor dia. Akhirnya dia berani duduk di paling belakang mungkin, ya takut ketahuan temannya. Tapi kalau orang kena fitnatus syubuhat, datang petantang petenteng, semua paling depan, takbirnya bagus, Allahu Akbar. Nggak tahu ahli bid'ah dia, bangga, bahkan mengajarkan, nak pastikan kamu mengikut jejakku, jangan sampai melenceng dari ajaran ini. Menulis kitab, bahkan menyebarkan di medsos. Ini bedanya ahli maksiat sama ahli subuhat. Begitu, Allahu a'lam. Jadi demo terkena itu. Ustaz, anak baru hijrah. Anak bingung, ada ustaz yang katanya mengaku Ahlus Sunnah, namun mengajak untuk demo dan menentang pemerintah. Bagaimana cara memilih ustaz yang benar? Ya, alhamdulillah kita ini selalu berdoa kepada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kita selalu berdoa. Ya. Ya, ihdinas siratal mustaqim dan lain-lain. Ya. Ya. Allah mahdini wa syaddidni dan lain-lain. Dengan itu jujur. Ingat, kejujuran itu akan membuka pintu-pintu kebenaran. As-sidq yahdi ilal bir. Albir yahdi ilal jannah. Jujur pada diri, benar-benar nggak mencari kebenaran, nanti Allah akan temukan dengan ya ahlul haq. Walaupun prosesnya panjang, mungkin kenal ahlul batil dulu, kenal ahlus subhat dulu, akhirnya pelan-pelan, wah ini kelihatannya ahlus sunnah nih, jenggotnya pas sudah nih. Ya, nggak cingkrang, masya Allah istrinya nikob, nggak taunya wah demonstrasi, ya udah coret di daftar ustadz kita, begitu. Jadi punya daftar ustadz. Ya, tabayun. Tadi ini tabayun nih ceritanya, cuma di depan umum, ya kan? Alhamdulillah nggak nyebut nama, tapi cirinya adalah demo. Itu bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah ala manhaj yang lain. Ahlus sunnah ala manhaj sahabah tidak membenarkan demo, tidak membenarkan. Ditulis banyak sekali, saya nggak sempat bacakan ini karena waktu kita sempit, yaitu muamalah dengan pemerintahan. Ya, hadis Muslim menjelaskan, walaupun mereka memukul punggung-punggungmu dan mengambil harta-hartamu, sami'na wa ta'ana. Ini hadis. Mereka berhati-hati iblis, berhukum bukan hukum dengan hukum Allah. Apalagi yang tidak jelas. Allah yang menciptakan kita membekali hidayah sampai nanti hari kiamat. Nggak mungkin kita dibiarkan bingung.
dengan pemerintahan kayak gini, dengan situasi kayak gini. Ini agama apa? Ini agama Islam, sudah sempurna. Tidak taunya kita terhadap petunjuk bukan artinya tidak ada petunjuk. Kalau antum tidur siang hari bolong, itu bukan artinya matahari tidak terbit, Pak. Antum lagi tidur, matahari tetap terbit. Melek coba, oh ya itu ada matahari. Begitu kebenaran. Kalau kita ini belum tahu ustadz yang benar, berarti bukan tidak ada ustadz yang semua ustadz salah. Sabar, cari terus. Bagus nih, tabayun. Ciri-cirinya ini. Ya, yang lain udah pas, jenggotan alhamdulillah, punya jenggot walaupun tiga baris itu nggak apa-apa, itu sunnah. Ya, sudah istrinya nikob atau berjilbab lapin, baca Quran yang bagus, tapi nah ini bukan nih, coret. Karena bukan penampilan. Baik teroris bukan penampilan. Ini selalu kita dakwahkan kepada pemerintah, penegak keamanan, jangan asal tangkap. Ya, karena saya sudah tobat jadi terorisme. Saya masih jenggotan apa saya masih teroris, Pak? Kan gitu. Ya, kita pernah meeting dengan Profesor Dr. Sardito Wirawan Sarjono. Dia penasehat BNPT, ahli psikologi UI. Allah yarham, orang Tegal. Saya bilang, jadi hati-hati, Pak. Ya, saya sudah tobat, tapi jenggot ini nggak bisa tobat, Pak. Tetap saya pakai. Terserah mau dibilang teroris ya. Tapi pikiran saya yang sudah saya berubah. Ya, saya tetap berjilbab. Ini bukan ciri teroris, ini ciri Islam yang ingin orang Muslim yang sedang melaksanakan keislamannya. Karena Rasul berjenggot, lihya itu ada di Quran, ada di hadis. Ya, Rasul berjenggot, air wudunya turun dan lain banyak lah. Nah, gitu. Sampai mereka oh begitu ya. Banyak lagi hal-hal yang pemerintah perlu dikasih tahu. Gitu. Dan ustadz-ustadz yang salaf juga ketahuannya setelah dia ngomong seperti ini. Ikut pengajiannya satu udah mulai aneh, tinggalin. Oh ini mengajak jihad, ini itu jihad fisik. Oh ini tadi demonstrasi, oh ini mengkritik pemerintah, ya tinggalin. Cari. Dan alhamdulillah sudah banyak sekarang. Ya, jadi yang bertanya ini jangan khawatir, dia datang ke ustadz. Ya, kalau kenal beliau ustadz kita ya ada tuh di Nganjuk, banyak sudah. Kalau belum ketemu ustadznya, baca bukunya Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim Abda, Dr. Firanda, Vin Bardi, dan lain Abdurrahman Thoib. Silahkan baca, itu yang saya sebutkan itu insya Allah ya, ustadz salam. Begitu, Allah alam. Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Apakah berpaham dengan pemahaman ambil baiknya itu termasuk berfaham harafi? Ya, ambil baiknya ini belum komplit ini kan pertanyaannya, ya kan, tinggalkan yang buruk maksudnya gitu kan. Untuk ambil baiknya, tinggalkan yang buruk, itu perlu ilmu kan, begitu. Perlu ilmu untuk menyatakan ini baik, ini buruk, itu perlu ilmu. Orang yang nggak paham ini semuanya baik, ya. Fitnah tuh syubuhat mengubah manusia, ya, menjadikan manusia menilai sesuatu itu baik.